Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih kawan-kawan semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan pokoknya buat kalian semua nih ya, teruntuk teman-teman semua yang sudah support saya sampai sejauh ini teman-teman ya. Semoga kita semua diberi keberkahan ya, diberi umur panjang serta pintu rezeki kita dibuka selebar-lebarnya, dan semoga yang menjadi hajat kita teman-teman ya di tahun 2023 ini benar-benar bisa terjadi kenyataan. Amin. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua ya. Dan tetap yang namanya secangkir kopi teman-teman ya, itu tidak boleh luput karena itu udah bisa dikatakan kalau orang Jawa bilang ya, itu sesajen yang nggak bisa untuk ditinggalin, yang nggak bisa untuk dihilangin gitu ya. Mantap jiwa pokoknya. Oke, secangkir kopi. Nah, jadi kesempatan kali ini teman-teman, kalau kita berbicara tentang keadaan cryptocurrency, memang belum ada perubahan yang terlalu signifikan. Tapi kalau kita melihat atau mengacu mengikuti perkembangan daripada cryptocurrency ya kan, dengan aset A, B, C, D, E dan sebagaimana mestinya aset-aset cryptocurrency lainnya, memang gambaran-gambaran atau informasi-informasi tentang aset cryptocurrency ABC ini memang positifnya banyak di tahun ini, tapi negatif-negatifnya dari entitas besar yang mungkin ingin menjatuhkan dulu nih untuk harga kripto gitu teman-teman. Makanya kali ini memang zona-zona atau tahun-tahun yang bisa dikatakan bear market terpanjang sepanjang sejarah gitu ya, dari siklus kenaikan harga Bitcoinnya teman-teman ya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman ya, di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik dan ini akan berdampak efeknya jangka panjang. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, ini bukan ajakan kalian harus oh iya begini, enggak ya. Tapi saya hanya menyarankan ketika kalian memang mau melakukan ya silakan, enggak ya enggak apa-apa, namanya saran ya kan. Karena saya di sini menyampaikan informasi dan hanya memberikan saran, tentunya teman-teman yang melakukan eksekusinya. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, saran dari saya teman-teman ya, kumpulkan SRP berapapun yang kalian bisa, entah 5 SRP, 10 SRP. Kalau kalian hanya mampu beli 5 SRP, ya nggak masalah. Untuk jangka panjang ini akan jauh lebih optimis. Maksudnya jauh lebih prospek daripada kita punya banyak tapi dihantui rasa ketakutan turun gitu ya. Lebih baik punya sedikit tapi kita nggak takut nih. Wah, saya hold nih untuk 5 tahun ke depan. Wah, saya hold nih untuk 3 tahun ke depan. Nah, lebih baik sedikit nggak apa-apa gitu loh ya. Kalau kita mengacu untuk perkembangan SRP saat ini teman-teman ya, kita perlu flashback dulu sebentar ke belakang. Oke, di mana the powerfulnya XRP untuk menghadapi tuntutan-tuntutan atau drama yang terjadi sejak tahun 2020 ya. Yang dimana ya tahun 2020 itu memang tahun kehancuran daripada Ripple dan XRP karena tuntutan yang ditujukan terhadap Ripple ya, dari SEC yang membuat harganya downtrend cukup dalam juga ya kan. Tapi di tahun ini teman-teman, karena the powerfulnya XRP dan Ripple ini ya, mampu memenangkan gugatan tersebut di tahun ini ya. Nah, kalau kita mengacu pada harganya teman-teman, kita berbicara historinya ya kan, histori daripada SRP ini all time high-nya di kisaran 3 dolaran ya kan, di kisaran 3 dolar. Jadi ketika memang kita ini sudah 90% lepas dari tuntutan SEC ya. Tapi masih perlu antisipasi 10%-nya apa? Karena SEC ini juga masih ada kesempatan untuk melakukan banding. Tapi perlu kalian catat, SEC udah mendapatkan nama jelek juga karena 3 kali berturut-turut di tahun ini mengalami kekalahan. Pertama dengan XRP, Ripple ya kan, kedua dengan apa kemarin ya, sempat kita bahas juga tapi aku lupa namanya. Yang ketiga dengan Binance US. Ya, yang dimana bisa dikatakan wah, SEC ini nama baiknya mulai tercoreng nih gitu ya kan. Oke, jadi di sini ada kabar yang cukup menarik sebenarnya untuk SRP. Langsung saja kita bahas teman-teman ya. Yang pertama dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, di mana SRP mendekati Bitcoin dan Ethereum dengan volume 24 jam terakhir itu menyentuh di kisaran 1
miliar ya, gampangnya 1 miliar lah kita bulatkan teman-teman, karena di sini 1 miliar 30 jutaan ya, 1 miliar 30 juta untuk volume ya, volume perdagangannya. Nah, dengan peningkatan volume yang seperti ini menunjukkan ya, ini bisa menjadi data atau gambaran kita, oh ternyata orang-orang untuk melakukan transaksi entah buy and sell di dalam koin XRP ini cukup tinggi gitu teman-teman, terbukti dari volume yang terjadi dalam 24 jam. Nah, berarti di sini gambaran orang terhadap XRP ini masih positif dong ya, karena memang XRP ini bisa dikatakan adalah central banknya cryptocurrency di masa depan nanti. Dan kali ini memang tujuan daripada XRP diciptakan ya kan, ini untuk menggait perbankan gitu teman-teman, karena saya sudah bilang ya, tujuannya untuk menggait perbankan agar perbankan ini menggunakan teknologinya Ripple ya, dengan transaksinya menggunakan XRP sebagai alat pembayaran lintas batas. Nah, jadi bisa dikatakan Ripple perusahaannya, XRP ini adalah anaknya, atau bisa dikatakan tokennya ya, Ripple bapaknya, XRP anaknya. Jadi win-win solution gitu. Kerjasama dengan Ripple berarti nanti akan terjadi yang namanya transaksi dengan XRP gitu. Mantap jiwa ya. Nah, jadi kalau kita lihat volume perdagangan XRP ini melonjak teman-teman, sekitar dalam waktu 24 jam. Ini menunjukkan gambaran yang cukup positif. Nah, informasi yang berikutnya dikutip dari U2Day ya, bahwasanya mitra Ripple meluncurkan insentif untuk pembelanjaan XRP di Inggris. Nah, ini sangat positif, sangat mantap jiwa ya. Dan perlu kita flashback sebentar ke belakang teman-teman. Ripple ini udah mendapatkan 30 lebih lisensi ya, lisensi untuk di beberapa negara gitu teman-teman. Mantap jiwa ya. Dan uji coba lintas batasnya udah dilakukan ya di negara Indonesia, di Vietnam dan Filipina teman-teman, dan itu rumornya akan diperluas lagi mencakup wilayah semua Asia nantinya teman-teman. Ketika Asia sudah dikuasai ya mungkin nanti akan ke global gitu. Mantap ya. Nah, jadi kalau kita lihat Uplot meluncurkan insentif XRP baru untuk pemegang retail di Inggris. Mantap. Oke. Jadi kalau kita amati lebih dalam teman-teman, mitra strategis Ripple Labs ya, INC ya, Uplot telah meluncurkan insentif baru bagi pemegang XRP yang mencari cara untuk membelanjakan koin mereka di Inggris. Berdasarkan akun resminya di platform X, Uplot mengatakan pelanggannya di Inggris bisa mendapatkan uang kembali 4% dari pembelanjaan XRP mereka sehari-hari. Manfaatkan kepemilikan XRP mereka yang besar. Nah, ini menunjukkan tingkat utilitas atau use case daripada XRP ini meningkat. Mantap bukan ya? Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, ketika memang XRP ini udah menjamur di sektor perbankan, pemain retail ini bisa ngumpulin banyak XRP ya, karena bisa digunakan untuk belanja, untuk membayar ini ya, intinya untuk bertransaksi lah ya. Jadi ini pun sudah di up juga ya, sudah diangkat juga oleh Uplot teman-teman, di mana ini adalah platform resminya gitu ya kan, dia udah announcement juga teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat insentif Uplot adalah insentif penting yang dapat memperkuat argumen orang-orang yang berada dalam ekosistem Ripple pada saat seperti ini, memposisikan mata uang digital sebagai token utilitas yang dapat ditukar dengan barang dan jasa, dapat melemahkan argumen keamanan investasi yang dijadikan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Nah, ini bisa menjadi sedikit mengikis kekuatan daripada SEC juga gitu teman-teman ya, karena utilitasnya ada, use case-nya ada gitu ya kan. Jadi XRP menanggung beban terberat dalam pertarungan hukum Ripple vs SEC selama lebih dari 3 tahun terakhir, dan setelah mendapatkan klarifikasi dari hakim analisa Torres bahwa ini bukanlah kontrak investasi, skema hadiah yang diungkapkan oleh Uplot dapat membantu hal ini memperdalam penerimaannya oleh seluruh anggota komunitas. Ya, mantap jiwa ya kalau kita melihat perkembangan XRP kali ini ya. Ini sangat luar biasa. Mungkin di bear market ya, di bear market seperti ini efeknya nggak akan kerasa teman-teman. Tapi ketika masuk tanda-tanda bull market udah mulai kelihatan, mungkin efeknya akan mulai terasa. Jadi gini teman-teman, simpelnya ya, di
tahun ini adalah tahun dimana kesempatan untuk altcoin berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu hal yang besar, untuk melakukan yang namanya adopsi massal, ya kan, meluncurkan proyek, terus membuat inisiatif dan sebagaimana mestinya aset-aset untuk bertarung nantinya masuk di masa bull run ya. Nah, ketika kali ini di tahun ini sudah meluncurkan suatu proyek yang banyak, ya kita tinggal melihat hasilnya nanti di bull run gitu teman-teman. Karena menurut data Fear and Greed Index-nya untuk kali ini ya, orang-orang itu masih dalam kondisi ketakutan atau fear untuk melakukan pembelian di keadaan seperti ini itu teman-teman. Ya kalau menurut saya pribadi sih nggak ada salahnya ya kan, selama masih masuk zona akumulasi ya. Kita punya dana sedikit ya kita beli sedikit, punya banyak ya banyak, nggak masalah gitu teman-teman. Yang penting kita ada niatan untuk beli dalam tanda kutip adalah untuk jangka panjang atau minimal ya sampai halving, sampai bull run, sorry ya, sampai bull run gitu teman-teman. Oke. Dan saran dari saya teman-teman ya, kita belajar dari siklus sebelumnya ya kan. Ketika sudah bull run tiba dan Bitcoin menyentuh di all time high yang baru teman-teman, tentunya altcoin kan itu mengalami kenaikan yang luar biasa juga. Biasanya seperti itu kan. Itu waktunya kita untuk taking profit secara powerful. Ya mungkin kita akan menyisakan 10-5% lah ya dari aset-aset kita. Semisal kita punya SRP ini 1000 koin, ya berarti kita nyisain sekitar 100 koin untuk jangka panjang berikutnya ya. Nah kita jual 900 koin. Untuk Shiba kita punya 1 juta, kita jual 900.000, kita sisain 100.000. Kenapa nggak dijual semua? Takutnya masih ada pump susulan ya, seperti itu. Dan ketika kita sudah masuk di masa-masa crypto winter kembali, ya udah kita mulai berbelanja kembali, belajar dari siklus sebelumnya gitu ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu ya teman-teman ya. Salam cuan.